Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asmayani Siregar, NIM 210501010126. Di sini saya akan mereview ataupun memberikan sedikit ringkasan tentang mata kuliah pendidikan agama yang sudah saya pelajari dari sesi pertama hingga sesi 12. Yuk kita simak. Untuk dari topik pembahasannya di sini itu ada 12 sesi. Yang pertama, sesi pertamanya itu dia ada prinsip kaidah agama, filsafat ketuhanan dan prinsip agama, hakikat tanggung jawab manusia, konsep kemanusiaan dari kitab suci, kerukunan antara umat beragama, konsep dasar sumber-sumber hukum agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, ITS, kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Terus dia ada kemandirian dan kesolehan sosial dalam masyarakat, konsep kewajiban dan hikmat bekerja dalam diri masyarakat, kemandirian dan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk sisi pertama, di sini saya akan membahas tentang prinsip kaidah agama. Prinsip kaidah agama didefinisikan sebagai pemikiran rasional, kritis, sistematis, dan radikal mengenai aspek-aspek dalam ajaran agama, yang dimana mengacu dan mengarah kepada ajaran agama, serta memperkuat keimanan terhadap agama yang diyakini. Dengan prinsip kaidah agama dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan kita sendiri atau kepercayaan kita. Adapun cara beragamanya sebagai berikut. Yang pertama itu dia ada tradisional, yaitu tentang cara beragama kita berdasarkan tradisi kita. Kedua ada formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan ataupun masyarakatnya. Yang ketiga ada rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Dan yang keempat metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk sesi kedua, itu ada filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah, harmonis, antara sesama, alam semesta, maupun dengan Tuhan kita sendiri. Ada beberapa hal terkait dengan prinsip beragama sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan menjadi prinsip pertama dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. Yang kedua, prinsip kedua adalah ihsan. Ihsan bermakna melakukan sesuatu yang paling baik. Yang ketiga, itu ada prinsip ketiga adalah berbuat baik kepada kaum kerabat. Yang ketiga, dia ada hakikat, martabat, dan tanggung jawab sebagai manusia. Hakikat manusia adalah substansi imaterial yang berdiri sendiri, bersifat ilahi atau berasal dari alam amar. Tidak bertempat di dalam badan, bersifat sederhana, mempunyai kemampuan mengetahui dan menggerakkan badan, diciptakan atau tidak kadim dan bersifat kekal pada dirinya. Martabat manusia adalah di mana kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berakal budi, sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Jadi, kalau buat dari agama saya sendiri yaitu Islam, bahwa martabat manusia itu dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu sangat tinggi martabatnya. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan hanya tanggung jawab di sini bisa saya jelaskan itu tanggung jawab sebagai manusia, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia karena kemampuannya dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan lebih tinggi adalah sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai khalifah manusia, manusia juga memiliki tugas sebagai pemimpin, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam.
Yang keempat itu ada konsep kemanusiaan dari kitab suci. Kemanusiaan seluruhnya bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir, dan perbuatan. Sehingga kemanusiaan ini menjadi suatu cerminan manusia dalam mewujudkan martabatnya sebagai manusia yang memiliki sejak lahir. Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah kesamaan semua orang sebagai manusia, hak-hak asasi, penghapusan hukuman yang brutal, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, demokrasi, keadilan sosial, solidaritas nasional maupun internasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas, sistem peradilan yang tidak berhak, perlindungan hukum universal, prinsip non-diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan, dan kedudukan sosial. Kemanusiaan sebagai konsep hukum, yaitu sebagai asas atau prinsip hukum Sebagai asas atau prinsip hukum, maka kemanusiaan adalah hukum. Artinya, sebagai hukum, kemanusiaan mengandung sesuatu preskripsi. Preskripsi itulah yang akan dirumuskan dari kemanusiaan sebagai asas hukum. Rumusan preskripsi mempunyai hubungan yang erat antara kemanusiaan dan HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal-usul kebangsaan dan etnisitas, warna kulit, agama atau keyakinan, bahasa atau status-status yang lainnya. Yang kelima itu ada kerukunan antara umat beragama. Wah, kalau dari sesi ini kerukunan antara umat beragama itu sebenarnya penting ya, bukan hanya sebagai kita ciptaan manusia, bukan hanya sebagai manusia aja, bahkan untuk kita rukun terhadap hewan ataupun tumbuh-tumbuhan atau makhluk Allah yang lainnya kita harus rukun, karena sifat rukun itu mencerminkan keabadian dan hati yang tenang. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada tantangan ke depan, globalisasi, perubahan sosial yang sangat cepat, semakin melemahnya moralitas kekeluargaan, kekerabatan, solidaritas sosial, dan primordialitas sebaiknya semakin menguat individualisme, konsumerisme, dan kapitalisme, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kalau untuk dari sikap masyarakat, mengikuti arus perubahan tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, atau seluruh kehidupannya merupakan replika kehidupan modern atau postmodern. Melawan dengan segenap kemampuan, mengikuti dengan kritis, melakukan adaptasi secara kritis terhadap perubahan-perubahan tersebut, mengambil dan bermanfaat dan membuang madhaharat. Konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Sumber hukum agama tujuannya untuk membimbing kita atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui agama yang dianut oleh setiap masing-masing manusia. Sumber hukum agama Islam itu ada beberapa. Di antaranya dia ada Al-Quran, ada hadis, ijtihad. Sumber hukum agama Kristen Katolik juga ada, yang dimana itu adalah kitab Injil atau Bible yang dipercayai sama mereka, dan juga bisa dinamakan Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus dari sumber hukum agama Kristen Protestan pun itu juga ada, yakni Alkitab dengan penyebutan nama Injil yang diambil dari Perjanjian Baru. Terus yang ketiga sumber hukum agama itu ada sumber hukum agama Hindu juga, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kitab Shruti dan kelompok kitab Smriti. Terus sumber hukum agama juga ada yang namanya sumber hukum agama Buddha, yaitu berpegang kepada Triptaka sebagai rujukan utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Sang Hyang Budaya Gautama. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains
ilmu dan teknologi. Sains menurut Bahikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional, menganalisis hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala alam. Sedangkan teknologi itu adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan, menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundias, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan matematika menggunakan bilangan Hindu, Arab, dan solusi sistematis. Al-Khawarizmi dalam bidang komputer pun juga ada, yaitu ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang, dan peran tidaklah sedikit melainkan sangatlah besar, dan itu tak terlepas dari peran Al-Khawarizmi di dalamnya. Terus dia ada yang kerukunan umat beragama dan implementasi dalam multi konteks, kesadaran toleransi beragama khususnya bagi generasi muda zaman sekarang dapat diidentifikasikan dengan dibangunnya pengetahuan yang dibangun di atas toleransi dan juga penerapan nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi ketika berinteraksi satu sama lain untuk saling menghormati antara umat beragama sebagai bentuk kesadaran toleransi beragama bagi generasi muda. Jadi penting ya kalau misalnya sikap toleransi ini kita tanamkan di dalam diri kita, karena sikap toleransi ini juga mengandung juga dari ilmu agama, terus juga bisa membuat kerukunan umat beragama juga. Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui nih, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini, kita tidak menutup kemungkinan pasti itu muncul konflik dan gesekan kepentingan dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya dilakukan baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Bahkan sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya agar masyarakat yang beragaman ini hidup rukun dan damai. Yang itu ada di sesi selanjutnya ada memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesolehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesolehan sosial merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana menciptakan kesolehan atau kebijakan-kebijakan baik diri sendiri dan lingkungan kita semua. Kesolehan yang dipahami oleh mayoritas umat Islam adalah kesolehan yang bersifat individual, yaitu kesolehan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Padahal Islam sebagai agama yang damai memberikan berbagai ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sendiri merupakan perilaku yang baik untuk jangka panjang bagi keluarga maupun negara yang sangat bermakna. Pendidikan akhlak yang bermakna merupakan upaya membantu anak didik zaman sekarang untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya sebagai bakal hidup di masa depan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagi agama, akhlak merupakan pilar penopang. Sedangkan bagi masyarakat, akhlak merupakan fondasi. Ada beberapa kecantikan yang dianjurkan oleh Islam. Yang pertama, hatinya harus bersih dari kedengkian, kebencian, ataupun permusuhan kepada sesama. Jadi bagi Islam itu, kita tuh harus kecantikan diri itu bukan hanya terlihat dari wajah, tetapi kecantikan diri itu bisa terlihat juga dari hati. Ya ibaratnya kita tuh tidak pernah dengki sama orang, nggak boleh benci, dan jangan mencari permusuhan. Kalau yang kedua itu ada kelembutan tutur kata, ucapan yang baik dan indah. Karena Islam sendiri mengajarkan tutur kata yang baik dan indah. Murah hati dan suka membantu, punya jiwa yang tegar dan penuh percaya diri. Sesi selanjutnya, konsep kewajiban dan hikmat bekerja dalam diri dan masyarakat. Allah menyuruh manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar memperoleh rezeki, untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, dan juga bagi sesama kita yang berkekurangan, sebagaimana dengan firman Allah yang telah ditetapkan.
Bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku yang sangat terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat minta-minta atau berutang. Dengan bekerja keras, seseorang tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak harus meminta belas kasihan orang lain. Selain itu juga, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya di mata manusia lainnya, sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan tersendiri di mata manusia. Motivasi kerja. Motivasi kerja sendiri itu merupakan motivasi yang terdiri pada situasi dalam lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Pada dasarnya, manusia selalu menginginkan hal-hal yang baik saja, sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung dari harapan yang akan diperoleh mendatang. Jika harapan itu dapat menjadi kenyataan, maka seseorang akan cenderung meningkatkan semangat kerjanya. Tetapi sebaliknya, jika harapan itu tidak tercapai, akibatnya seseorang tersebut cenderung menjadi malas. Dan inilah yang sering terjadi oleh kita. Terus yang sesi selanjutnya itu ada kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian. Kemandirian adalah suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatasi hambatan atau masalah dengan rasa percaya diri, dengan tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, serta mampu untuk memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri tanpa berpengaruh lingkungan ataupun bantuan orang lain. Bicara dengan kemandirian tersebut itu ada juga terbagi beberapa aspek, yaitu ada dengan aspek-aspek kemandirian, yaitu dia ada tanggung jawab, otonomi, inisiatif, kontrol diri. Terus adapun jenis-jenis kemandirian itu dia ada 4, yaitu kemandirian secara emosional, kemandirian tingkah laku, kemandirian nilai, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung dengan aksi orang lain. Faktor yang mempengaruhi kemandirian sosial pun juga ada, yaitu dia ada gen atau keturunan orang tua, pola asuh dari orang tua itu sendiri, sistem pendidikan di sekolah, ataupun sistem kehidupan yang ada di masyarakat. Baiklah, terima kasih untuk ringkasan video pembelajaran yang saya ringkas dari sesi pertama sampai sesi ke-12 di mata kuliah pendidikan agama ini. Saya tahu saya masih banyak kekurangan. Semoga Bapak dosen Pak Abdu bisa memaklumi, dan semoga saya bisa belajar lagi dan bisa membuat video pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.